Halo guys, balik lagi dengan Irul di Flash Gadget Channel. Kali ini saya berkesempatan nih buat nyobain HP terbaik Xiaomi di tahun 2019, yaitu Xiaomi Mi 9. Mantan flagship yang masih terlihat kece walaupun sudah rilis dari 2 tahun yang lalu. Pas awal rilis dulu aja harganya sebenarnya udah termasuk murah. Dibanderol mulai dari 6,2 juta, kalian udah bisa ngerasain smartphone premium terbaik dari Xiaomi yang udah pakai chipset sekelas Snapdragon 855. Nah di tahun ini harganya udah turun banget. Kita dapat separuh harganya sendiri nih. Dengan harga 3 juta lebih dikit, kita masih dapat yang kondisinya masih lumayan mulus dan luminous. Apakah HP ini masih worth untuk dipakai di tahun ini? Lebih mending mana nih kualitasnya dengan smartphone mid-range terbaru? Makanya tonton video kali ini sampai habis ya. Meskipun harganya udah setara nih sama smartphone kelas mid-range, tapi build quality-nya jelas terasa berbeda. Menggunakan material bodi berbahan glass yang dibalut aluminium frame. Saat dipegang, handle-nya terasa solid dan kokoh. Cuma memang bahan kaca dengan finishing glossy-nya ini masih mudah meninggalkan bekas sidik jari. Sekilas kalau dari sisi desain, layar poni di bagian depannya ini udah ketinggalan banget dan nggak sekeren tampilan layar tompel yang mulai ngetrend saat ini. Namun layar sebesar 6,39 inch-nya ini udah pakai panel layar Super AMOLED yang mendukung fitur SDR10, serta sudah diproteksi Corning Gorilla Glass generasi ke-6. Kalau mau di-compare dengan layar HP kelas mid-range yang harganya 3 jutaan sekalipun, jelas HP ini masih menang di bagian kualitas warnanya. Walau jelas kalah dalam bagian refresh rate layarnya yang masih 60Hz. Tapi kalau cuma buat daily use, seperti melihat foto-foto di sosmed atau buat YouTubean, kualitas layar Super AMOLED-nya jelas masih jadi idaman. Apalagi di layarnya ini juga sudah ada fitur in-screen fingerprint yang lumayan cepat dengan tingkat akurasi yang enggak ngecewain. Saya cek juga pakai aplikasi sensor box, cuma ada 2 sensor aja nih yang absen di HP ini. Bisa saya bilang di bagian desain dan displaynya ini masih tergolong oke kalau mau dipakai untuk saat ini. Lanjut ke bagian kameranya. Xiaomi Mi 9 ini dilengkapi dengan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 48 MP bersensor Sony IMX586. Didukung lensa telefoto 12 MP yang support 2 kali optical zoom dan lensa ultrawide sebesar 16 MP. Di bagian poninya terdapat kamera depan bersensor 20 MP yang mendukung fitur SDR. Layarnya tadi kan udah oke nih, ternyata kualitas hasil jepretannya juga lebih oke lagi. Hasil foto autonya saja bisa memberikan kualitas fotografi casual yang bagus. Pokoknya masih layak banget kalau cuma untuk sekedar di-share ke jejaring sosial seperti Facebook atau Instagram. Sekalian nih tak compare dengan hasil fotonya Poco X3 Pro yang sama-sama pakai kamera utama sebesar 48 MP. Lihat sendiri aja ya, lebih mending yang mana. Untuk kualitas videonya juga masih oke nih. Walau cuma pakai stabilizer software, tapi stabilnya udah serasa pakai optical image stabilizer. Berikut adalah contoh videonya. Layarnya oke, kameranya juga oke. Lalu gimana nih performanya? HP ini ditenagai oleh chipset dari Qualcomm Snapdragon 855 yang memfabrikasi 7 nanometer. Dipadukan dengan RAM 6GB LPDDR4X dan ROM 64GB bertipe UFS 2.1. Meskipun pas awal rilis dulu masih pakai Android versi 9, namun masih dapat update Android 10 dengan interface MIUI 12. Dan saat dites pakai Antutu versi 8, skornya masih tembus mencapai 470 ribuan. Bahkan tembus mencapai skor 520 ribuan pada pengetesan menggunakan Antutu versi 9. Lalu untuk skor Geekbench 5 tesnya mendapatkan 531 untuk single core dan 2463 untuk multicore-nya. Dengan skor benchmark yang masih powerful, jelas HP ini masih bisa menjalankan game berat sekelas PUBG Mobile dan Genshin Impact. Terbukti settingan PUBG bisa diaktifkan mentok rata kanan, yaitu Ultra SD dengan FPS Ultra ataupun SDR Extreme. Gameplay pada settingan rata kanan juga tetap terasa smooth dan untuk frame dropnya juga tergolong wajar. Sensor gyro hardware-nya juga tidak terasa delay sama sekali. Pokoknya masih sangat playable. Minusnya sih cuma di penurunan baterainya yang tergolong boros. Dan saat bermain selama 30 menit, suhu panas HP mencapai 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 18%. Untuk settingan default pada game Genshin Impact berada di medium. Dan saat saya rubah ke settingan rata kanan dengan 60 fps, gameplaynya ternyata masih tergolong smooth.
Walau terkadang frame drop sampai 40-an fps, tapi masih cukup playable. Tapi yang bikin gak betah mainin game ini lama-lama tuh di suhu panas HP-nya yang terasa overheat. Belum ada 10 menit bermain aja udah terasa panas banget di bagian bodi belakang dan layarnya. Dan saat saya bermain selama 10 menit aja, suhu panas HP udah mencapai 46 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 12%. Kalau untuk memutar YouTube selama 30 menit dengan brightness dan volume di 50%, baterainya berkurang sekitar 6%. Tentunya menggunakan koneksi Wi-Fi. Untuk ukuran kapasitas baterainya yang cuma 3300 mAh, kalau untuk YouTubean masih tergolong awet. Tapi kalau buat gaming jadi terasa boros banget. Namun HP ini punya fitur fast wireless charge 20W, yang hingga kini di HP kelas mid-range belum punya fitur secanggih ini. Kesimpulannya, mantan HP flagship dari Xiaomi yang satu ini tuh saya rasa masih worth it kalau untuk kebutuhan daily use yang standar. Tampilan HP-nya memang masih cakep dan enak dipandang. Hasil jepretan kameranya juga masih bagus. Apalagi performanya yang powerful, jelas makin buat HP ini jadi terasa smooth dan enak banget kalau cuma buat harian. Tapi tetap aja sih, ukuran baterainya memang bakal terasa kurang jika untuk kebutuhan saat ini. Asal bukan buat kebutuhan gaming yang intens, HP ini masih enak buat dipakai sehari-hari. Dan kalau suruh milih HP mid-range terbaru atau mantan HP flagship, jelas saya sendiri masih pilih yang mantan HP flagship karena memang kualitasnya yang masih terasa premium. Kalau kalian gimana guys? Mending HP mid-range terbaru atau mantan HP flagship? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.